Halo pemirsa, kali ini saya mau share bagaimana cara membuat PCB cetak ya. Pada umumnya PCB itu memang ada dua, ada PCB yang bentuknya polos dan juga ada PCB berlubang seperti ini. Ini PCB ya. Ini PCB lubang. Kalau kita mau rakit pakai PCB lubang bisa, tapi masalahnya kalau seandainya kita membuat efek yang rangkaiannya cukup padat atau lebar, mungkin akan kesulitan nantinya. Harus nyambungin kaki-kakinya, kadang nggak connect atau kadang error, ada yang tidak menyambung antar komponen dan lain sebagainya. Makanya untuk efek-efek yang memang punya rangkaian cukup rumit, baiknya kita menggunakan metode PCB cetak ya, seperti ini. Ini efek dead metal. Nah, kalau kita sambung-sambungin lumayan juga ini. Belum lagi kadang kaki komponen itu nggak akan nyampe. Kita harus pakai jumper lagi kalau pakai PCB lubang. Makanya kita belajar atau kita share sekarang cara menggunakan atau membuat PCB cetak. Nah, ada banyak orang yang biasa membuat PCB cetak ini menggunakan kertas transfer paper ya, seperti ini ya, hampir mirip, biasanya warnanya kuning. Nah, transfer paper ini biasanya permukaannya itu agak licin sehingga tinta tidak menempel pada kertas. Jadi ketika ditransferkan ke PCB polos, dia akan cukup sempurna untuk mentransferkan tinta tunernya itu ke papan PCB. Nah, permasalahannya kalau kita pakai ini mungkin memang mudah ya kalau kita punya printer. Itu nggak bisa pakai printer inkjet ya, tapi harus pakai printer laser. Kalau modal printer laser kayaknya cukup mahal. Nah, ada orang juga yang punya inisiatif lain, jadi dia bawa kertas transfer paper ini ke fotokopian untuk difotokopi menggunakan tinta fotokopi ya, sama aja kayak serbuk gitu. Dia bisa ditransferkan lagi ke PCB. Tapi masalahnya lagi, yang udah yang pernah saya temui itu, saya pernah ke tempat fotokopi mau print skema atau layout PCB-nya, tukang fotokopinya nolak, katanya takut printernya rusak. Itu udah 2 tempat saya pernah tanya kayak gitu. Akhirnya saya dapat tutorial lain, yaitu karena mahal beli printer laser, terus fotokopi juga susah, saya print lagi kayak begini. Ini pakai kertas HPS biasa. Nah, metodenya sama. Ini di print di fotokopi, nanti kita fotokopi, tetap nanti ininya bukan tinta ini ya, kalau dari fotokopi pasti tinta serbuk gitu, bukan tinta cair, supaya gampang. Langsung kita tempelkan, terus disetrika, terus dikairin. Nah, masalah lain juga nanti muncul. Pertama, si kertas, nah ini tinta ini tidak akan menempel secara sempurna. Maksudnya masih ada bagian tinta yang masih menempel di kertas dan sebagian lagi menempel di PCB.
kadang tidak sempurna, jadi hitamnya itu masih ada yang bolong-bolong atau lain sebagainya. Bisa juga sih sebenarnya disiasati dengan spidol, yaitu spidol permanen. Nanti kalau seandainya ada rangkaian terputus, bisa kita sambung. Nah, boleh dicoba juga, lebih ekonomis, tapi sering gagal biasanya. Kita harus coba lagi, setrika lagi. Nah, tapi ini yang saya lakukan, hasil print ini tidak saya fotokopi, tapi saya kasih lumuri minyak, dan ini saya buat sebagai film untuk sablon PCB. Jadi saya menggunakan ini juga sebenarnya cukup ekonomis ya. Nah, ini namanya screen sablon. Nanti itu kita harus menguasai metode sablon ya. Pertama kita updruk ya, menggunakan seperti ini saya pakai Supersol, cukup bagus ya, yang warnanya biru. Nanti kita updruk ini. Nah, rangkaian PCB nya kita lumuri minyak supaya nanti kertasnya jadi transparan, jadi hanya hitamnya saja yang terhalangi. Taruh di sini, kita updruk, taruh, terus kita jemur di bawah matahari. Nah, nanti salah satu hasil yang sudah saya buat itu seperti ini, saudara. Nah, ini hasil dari pembuatan screen sablon yang udah saya lakukan ya. Ini saya pakai American Metal sama delay. Ini delay, ini American Metal. Jadi bahkan lebih bagus dan lebih murah menurut saya menggunakan metode ini, karena kita bisa cetak berkali-kali, bahkan ratusan kali aja saya masih bisa digunakan. Jadi kalau seandainya udah banyak nih, kita udah bosen, bisa dihapus hasil dari updrukan ini ya. Ini seperti ini nih. Ini hasil penghapusan ya, jadi dihapus lagi, maksudnya kita lunturkan lagi ya hasilnya. Ini bekas saya buat, ini cuman saya hapus lagi, saya mau buat PCB baru. Nah, harganya mungkin cukup murah. Kalau ini paling 20 ribuan ya. Ini harganya 20 ribuan, ini juga sama 20 ribuan. Tapi kita bisa cetak banyak dengan hanya menggunakan satu screen. Dan hasilnya juga cukup puas ya. Jarang gagal. Kalau kita udah mahir, kita bisa buat banyak. Kayak ini DS1. Ini two-way screamer, ini American Metal, banyak ya. Kayak ini project kayak ini, kayak Metal Zone, Booster, Noise Gate, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share. Jadi banyak metode untuk menggunakan atau mencetak PCB untuk rangkaian kita. Bisa menggunakan transfer paper, tapi ada resiko-resiko lain, ada kemungkinan lain, tapi lebih mudah kalau kalian punya printer laser. Terus bisa difotokopi, tergantung. Beruntung kalau kalian punya tempat fotokopi yang mau ngeprint menggunakan kertas yang kita bawa, yaitu transfer papernya, karena ketakutan kertasnya nyangkut atau lain lah.
Nah, atau bisa juga menggunakan metode sablon seperti yang sudah saya lakukan. Sekian, terima kasih.